Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Prayogi dengan NPM 2021 4350140, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indrapasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan program dari tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Tanaman Cabai menggunakan metode forward chaining berbasis web di RP Tramalinjo. Demo program ini saya ajukan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana. Baik, sistem pakar ini dibuat untuk membantu proses diagnosis pada tanaman cabai di RP Tramalinjo. Dengan sistem ini, diharapkan pengelola RP Tramalinjo dapat terbantu dalam mengakses informasi seputar diagnosis pada tanaman cabai di RP Tramalinjo secara cepat, akurat, di mana saja dan kapan saja. Menggunakan metode forward chaining, di mana proses penentuan suatu penyakit dilakukan berdasarkan gejala yang dialami oleh tanaman cabai tertentu. Baik, kita pertama membuka aplikasi SAM untuk mengaktifkan MySQL. Oke. Baik, setelah sudah, kita langsung browsing di mesin pencarian. Kita ketik localhost/rptra. Oke, ini adalah tampilan awal atau tampilan halaman login setelah kita mengakses sistem pakar diagnosis penyakit tanaman cabai di RP Tramalinjo. Terdapat username dan password. Kita masukkan username dan passwordnya, lalu kita enter untuk masuk. Nah, setelah masuk, ini adalah tampilan awal atau tampilan beranda di dalam sistem pakar diagnosis penyakit tanaman cabai RP Tramalinjo. Terdapat logo, terdapat tulisan RP Tramalinjo, kemudian di atasnya terdapat navbar seperti menu diagnosis beserta hasil diagnosisnya. Kemudian ada menu gejala penyakit. Ini adalah menu penyakit tanaman cabai untuk mengelola data penyakit tanaman cabai. Kemudian data gejala untuk mengelola data gejala. Kemudian ada rule pakar untuk mengelola data rule pakar. Kemudian ada master, yaitu data tanaman cabai untuk mengelola halaman untuk mengelola data tanaman cabai yang terindikasi memiliki gejala gitu. Nah, berikutnya ada menu laporan. Terdapat ada 5 laporan ya. Terdapat laporan data tanaman cabai, kemudian laporan data penyakit, data gejala, laporan data gejala, kemudian data role pakar, laporan data diagnosis. Kemudian ada terakhir menu logout. Kita pertama ke data tanaman cabai dulu. Di halaman data tanaman cabai ini terdapat list atau daftar tanaman cabai yang memiliki gejala seperti itu. Misalkan di sini T1 dengan ID tanamannya misalkan T1 ya. Jenisnya rawit, lokasi tanam misalkan di pojok, tanggalnya misalkan tanggal dimasukkannya tanggal 13/07/2025, tinggi tanamannya misalkan sekitar 15 cm, usianya 3 bulan. Di sini juga terdapat kolom aksi, yaitu untuk melihat detail. Oke. Terdapat ID, kemudian jenis tanaman, lokasi tanam, tanggal, tinggi tanaman, usia sesuai. Kemudian kita bisa mengubahnya. Misalkan ternyata rawit yang ada gejalanya itu ternyata bukan di pojok, ternyata di depan. Misalkan, oke, berhasil isi data rawit yang tadi di pojok ternyata setelah diubah datanya menjadi depan, lokasi tanamnya misalkan
Kemudian kita bisa menghapus datanya. Nah, sekarang yang terdapat hanya ID tanaman T2 dan jenisnya keriting. Nah, kita misalkan ingin memasukkan data baru, misalkan ID tanamnya misalkan T1, jenis tanamannya misalkan keriting, misalkan ya. Lokasi tanamnya misalkan belakang. Kemudian tanggalnya misalkan tanggalnya sekarang. Tinggi tanamannya misalkan 15 cm. Kemudian usianya misalkan 6 bulan. Kita klik enter, langsung berhasil simpan data dengan ID tanaman cabenya T1. Kemudian jenisnya keriting, lokasi tanamnya beda ya. Tadi yang T2 di depan, ini di belakang misalkan. Lalu tinggi tanamannya 15 cm, usianya 6 bulan. Terdapat aksi juga yang bisa berfungsi sebagai melihat detail, mengubah dan menghapus. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke halaman data penyakit tanaman cabai. Nah, di sini sudah terdapat ada ID penyakit tanaman cabai beserta nama penyakit tanaman cabai dan aksi atau fitur-fitur seperti melihat detail, mengubah dan menghapus. Misalkan kita ingin menambahkan terlebih dahulu, kita bisa diklik tambah yang ini. ID tanamnya misalkan ID tanaman cabenya P8, misalkan layu daun bakteri misalkan. Nah, data berhasil simpan. Kita lihat di ID penyakit tanaman cabai P8 terdapat nama penyakit yaitu layu daun bakteri, seperti itu. Terdapat menu untuk melihat detail. Nah, kemudian untuk mengubah misalkan layu daun bakteri raja, misalkan layu bakteri raja nih, kita ubah misalkan ya. Nah, langsung ke update, berhasil simpan data. Nah, misalkan mau menghapus data yang ini tidak diperlukan lagi nih, yang P8. Nah, itu juga bisa. Nah, sukses, P8 sudah berhasil dihapus. Kemudian halaman gejala ini untuk mengelola data gejala ya. Ada ID gejala dan gejala. Gejala ini berisikan tentang keterangan misalkan apabila batang atau akar tersebut dipotong, melintang, dan dicelupkan ke dalam air, akan keluar cairan keruh koloni bakteri yang melayang dalam air menyerupai kepulan asap. Itu keterangan dari ID gejala G27. Misalkan kita ingin mengubah, misalkan asap berwarna putih misalkan. Nah, berhasil simpan data. Kita lihat di G27 apakah berubah. Nah, berubah ya. Tadi kan kita menambahkan kepulan asap berwarna putih. Nah, di G27 udah terganti, udah diupdate melalui fitur ubah ini. Nah, ini juga ada fitur untuk tambah. Untuk tambah ini. Di fitur tambah ini pertama kita memasukkan misalkan G8 untuk ID gejala. Lalu gejalanya misalkan daun berwarna coklat dan muncul bintik hitam. Misalkan kita enter, maka berhasil simpan data. Apakah G28 sudah masuk? Oke, kita lihat di ID gejala G28 ini. Nah, G28 ini sudah masuk daun berwarna coklat dan muncul bintik hitam, seperti yang kita tambahkan barusan. Sama misalkan untuk diedit bintik hitam, layu dan edit. Nah, bisa ya, tetap
datanya akan berubah atau terupdate sesuai data terbaru yang kita tambahkan. Nah, sama di sini juga udah update. Maaf. Nah, itu udah terupdate ya untuk detail datanya. Nah, untuk misalkan data G28 udah nggak sesuai gitu ya, sudah tidak diperlukan, maka kita juga bisa menghapus untuk G28. Nah, seperti itu. Maka muncul pesan sukses, artinya berhasil untuk menghapus gejala atau G28 tersebut. Seperti itu. Lanjut ke halaman rule pakar. Nah, halaman rule pakar ini adalah halaman penentuan atau suatu aturan ya, dimana suatu penyakit memiliki indikasi-indikasi gejala sesuai dengan data aturan ini. Nah, misalkan ya, contoh di P7, di penyakit 7 Rayulastonia ini terdapat G24, G25, G26, G27. Di sini ada ID rule, kemudian ada penyakit, ada gejala-gejala sesuai dengan penyakit yang nantinya akan didiagnosis gitu ya. Nah, kemudian ada detail. Untuk melihat detail dalam kolom aksi, kemudian kita ada melihat hapus. Misalkan kita hapus, misalkan P7 itu sudah tidak relevan ya untuk G27. Penyakit Rayulastonia ini sudah tidak relevan lagi. Misalkan untuk update-nya akan dihapus. Nah, berhasil, maka kita lihat untuk penyakit 7 ini, P7 ini hanya gejala 24 sampai gejala 26. Nah, seperti itu. Nah, misalkan kita ingin menambahkan kembali, kita pertama ada kolom penyakit, pilih dulu penyakitnya, misalkan P7. Kemudian kita pilih gejala sesuai dengan data gejala ya. Nah, ini misalkan G27. Kita simpan, berhasil simpan data. Maka P7 terdapat G27 lagi. Sesuai kita tambahkan tadi di fitur tambah ini. Seperti itu. Kemudian terakhir yang dan paling utama ini, di fitur paling utama ini yaitu untuk diagnosis. Nah, ini adalah hasil diagnosis terdahulu ya, terdapat ID penilaian. Nah, ini tanaman cabai yang tadi di data tanaman cabai yang sudah dilakukan diagnosis seperti itu. Terdapat gejala. Nah, gejala 1, 2, 3, 4 ternyata hasil diagnosisnya yaitu P1. Nah, tanggalnya yaitu tanggal dilakukannya diagnosis. Terdapat menu lihat detail dan menu hapus. Nah, kita coba hapus. Kita diagnosis baru ya. Kita pertama pilih tanggal. Oh ya, tadi kita klik di tambah diagnosis ini. Kita pilih tanggal sekarang. Pilih tanaman cabai mana yang ingin kita lakukan diagnosis seperti itu. Misalkan tadi ya untuk T2. Nah, misalkan pilih gejala melalui kolom yang sudah ditentukan ini, kita pilih misalkan apabila batang akar daun dipotong melintang misalkan. Nah, kita bisa mengcancelnya dengan kliknya lagi, membatalkan pilihan. Misalkan mungkin ini ya, bercak kecil untuk bulat dan kering, bercak meluas mungkin bisa kita tambahkan. Kemudian pusat bercak nah, kita klik simpan. Apa yang terjadi?
berhasil disimpan. Nah, untuk jenis tanaman tadi yang keriting dengan gejala bercak kecil berbentuk bulat dan kering di gejala 13 tadi, di gejala 14, kemudian di gejala 15 disimpulkan ternyata hasil diagnosisnya yaitu penyakit 4, yaitu penyakit bercak daun, beserta tanggal diagnosis. Kemudian ada kolom aksi yaitu untuk lihat detail dan hapus tadi. Seperti itu. Kita cek apakah penyakit 4 sesuai dengan gejala G13 sampai G15. Kita cek melalui data Rulpakar penyakit 4 ini ya, mulai dari sini. Itu kan penyakit 3 atasnya. Nah, penyakit 4 ternyata benar ada gejala G13, G14 dan G15. Itu sudah cukup menyimpulkan bahwa penyakit 4 ini sesuai ya dengan hasil diagnosis berupa gejala-gejala tersebut. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke halaman data laporan. Nah, di halaman data laporan ini terdapat 5 ya. Misalkan kita mau ke halaman data laporan tanaman cabai ya. Laporan data tanaman cabai. Kita print. Nah, di sini terdapat kop surat RPTRA Malinjo pertama. Kemudian ada laporan data tanaman, ada ID tanamannya, ada jenis tanamannya, lokasi tanam, tanggal, tinggi tanaman, dan usia. Itu sesuai dengan data tanaman yang tadi di menu data tanaman cabai, di halaman data tanaman cabai. Kemudian ada kolom untuk Kepala RPTRA tanda tangani laporan ini, gitu ya. Nah, di sini ada Jakarta Minggu 10 Agustus 2025. Ini sesuai dengan tanggal cetak sekarang gitu ya. Karena tanggal cetaknya sekarang, maka munculnya 10 Agustus gitu ya. Kalau misalkan besok tanggal 11, ya maka otomatis jadi tanggal 11 Agustus gitu. Jadi Senin 11 Agustus 2025. Secara otomatis sesuai dengan hari dimana kita cetak laporan. Tuh, serta nama Kepala RPTRA. Kemudian selanjutnya kita bisa save maupun kita bisa print langsung ya. Misalkan berupa PDF gitu ya, misalkan. Nah, oke. Ini bisa kita langsung print gitu. Oke, lanjut ke laporan data penyakit. Tanda tanaman sudah, ke data penyakit. Di sini ada penyakit 1 sampai penyakit 7 serta nama penyakitnya. Kita bisa print. Oke, muncul. Kita lihat dulu ya dari atas. Terdapat kop surat serta alamat. Kemudian ada ID penyakit P1 dengan nama penyakitnya virus kuning. Kemudian ID penyakitnya P2, nama penyakitnya kerupuk, jelas ya. ID penyakit 3 atau P3 yaitu nama penyakitnya antraknosa dan seterusnya ya sampai P7. Sama terdapat kolom untuk Kepala RPTRA ini mentandatangani laporan data penyakit. Sama misalkan mau langsung cetak berupa PDF bisa langsung dicetak saja. Oke, lanjut. Kita ke halaman data gejala. Data gejala terdapat G27 ya, beserta update yang tadi nih. Yang untuk mengubahnya tadi udah diupdate juga. Kita print. Nah, ini adalah halaman cetak laporan atau halaman laporan dari data gejala. Nah, terdapat ID gejala G1 beserta nama gejala, keterangan gejala sampai G27. Nah, dari atas
sama ya, terdapat kop surat beserta alamat, kemudian di bawah ada tempat kepala RPTRA untuk tanda tangan sesuai dengan hari dan tanggal beserta bulan dan tahun sesuai dengan tanggal dimana dia ingin mencetak laporan itu. Jadi sesuai dan otomatis. Di sini juga bisa langsung cetak, kita tes. Oke, bisa langsung cetak melalui PDF gitu. Nah ini ya. Lanjut, kemudian habis data gejala, laporan data rule pakar. Nah, kita langsung ke halaman, dialihkan ke halaman laporan dari rule pakar itu sendiri. Terdapat ID rule pakar pertama L172 sekian, penyakit tanaman misalkan P1 dengan gejala G1, sekitar tulang daun menebal berwarna hijau tua dan daun berwarna kuning. Gejala G1 dengan penyakitnya P1, virus kuning tadi. Oke, sama kop surat kepala RPTRA untuk tempat tanda tangan bisa langsung print berupa PDF. Oke, lanjut kita ke rule pakar sudah. Laporan data diagnosis. Nah, ini benar ya, tadi terdapat hasil diagnosisnya sudah 2, yaitu yang P4 dengan gejala yang sesuai tadi, G13 sampai G15. Nah, sementara yang keriting T1 ini hasil diagnosisnya kerupuk P2 dengan gejalanya dari G5 sampai G8. Nah, dalam hasil diagnosis ini kita bisa mencetak laporan hasil diagnosisnya secara terpisah. Misalkan untuk T2 ya, untuk yang jenis tanaman T2 ini, misal ganti dulu deh biar lebih mudah membedakan. Misalkan T2 rawit deh, biar bisa membedakan. T2 rawit muncul beras delisiman ya, di update. Nah, biar bisa untuk mudah dibedakan. Nah, ini T2 udah rawit ya, tadi sebelumnya keriting. Nah, kita print. Nah, ini muncul laporan data diagnosis beserta tanggal, ID penilaian yang tadi. Kemudian ada tanamannya tadi rawit ya dengan T2, sudah diupdate secara otomatis di halaman laporan juga sudah ada dan sudah terupdate secara otomatis. Kemudian di hasil diagnosisnya betul ya, penyakit 4 dengan nama penyakit becak daun. Gejalanya sesuai G13 sampai G15. Sama seperti tadi, ada tempat kolom untuk kepala RPTRA tanda tangan. Langsung saja kita print. Oh, bisa ya, ternyata langsung formatnya PDF, bisa langsung save atau langsung print seperti itu. Nah, ini yang untuk T2 aja, yang untuk rawit. Sementara untuk yang T1 yang keriting, yang tanaman cabai keriting, karena hasil diagnosisnya beda ya dengan rawit. Ini kan rawit, dia penyakit becak daun. Nah, kalau keriting hasil diagnosisnya kerupuk, yang itu yaitu P2 dengan gejala-gejala G5 sampai G8. Nah, ini kita bisa print sesuai dengan jenis tanaman, sesuai dengan hasil diagnosis penyakitnya masing-masing gitu. Nah, ini dia halaman laporan data diagnosis, edit penilaian, ada tanggal sesuai dengan tanggal di mana pengelola nanti melakukan diagnosis seperti itu. Kemudian ada jenis tanaman, yaitu tanaman T1 keriting. Kemudian ada hasil diagnosis, yaitu kerupuk.
untuk P2 dan beserta gejala-gejalanya. Dari G5 juga ada G6, G7, G8 seperti itu. Sesuai ya. Nah, terdapat juga untuk kolom tanda tangan sama aja. Oke, kita print langsung bisa cetak melalui PDF gitu. Atau misalkan save bisa melalui PDF. Seperti itu. Oke, laporan data diagnosis sudah. Oke, kembali ke halaman beranda. Kita mencoba fitur terakhir yaitu logout, yaitu untuk keluar dari sistem diagnosis tanaman cabai ini. Oke, baik, itu sudah keluar. Kembali ke halaman login. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan melalui demonstrasi program sistem bakar diagnosis pada tanaman cabai di RPTRA Malinjo menggunakan metode forward chaining berbasis web. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan saya Danang Prayagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.